kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Saya pengen semuanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru. Saya pengen semua yang keluar selalu pakai masker, ya. Kalau perlu pakai face shield nggak apa-apa. Kacamata ya juga lebih bagus, sehingga kita bisa betul-betul memproteksi diri terhadap kita, saudara kita, teman kita, terhadap juga penjual. Hari ini angka positivity rate itu menjadi 10,5%, melonjak 2 kali lipat. Ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada, lebih disiplin. Di tengah situasi pandemi saat ini, bagaimana pemimpin daerah melihat semakin lengahnya warga atas protokol kesehatan? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah, udah 6 kali tes, sehat walafiat. Alhamdulillah, ikut senang dengarnya. Kang Emil, saya ingat Kang Emil tuh sejak awal memang nggak mau pakai new normal, tapi adaptasi kebiasaan baru. Sejak awal memang sudah menduga new normal ini akan disalahpahami oleh warga. Gimana tuh, Kang? Betul, waktu kita pilih diksi, kita diskusi, Mbak, dengan ahli bahasa, tatanan baru, norma baru, kenormalan baru. Terus kita survei, hasil surveinya, selama ada kata normal, orang balik kanan ke masa lalu. Akhirnya kita pilih adaptasi kebiasaan baru. Terus malam-malam Pak Jokowi telepon, Mbak, ini ceritanya. Pak Gub, tadi saya lihat di TV menerangkan normal baru. Ya Pak, tapi saya mau izin Pak, kalau boleh kata normal itu kurang dipahami, orang menganggap kembali ke masa lalu. Kalau boleh, kalau di Jawa Barat pakainya adaptasi kebiasaan baru. Itu bulan lalu telepon itu. Alhamdulillah sekarang ternyata pemerintah pusat mengadopsi bahwa kita harus beradaptasi walaupun tidak nyaman terhadap kebiasaan-kebiasaan baru demi keselamatan. Kang Emil, tapi apakah rasanya bukan hanya karena istilah yang tidak pas ya? Kang Emil melihatnya seperti apa? Karena makin kesini masyarakat kayaknya makin cuek, Kang Emil. Anda juga melihat itu? Apa hanya karena merasa sudah normal karena diksinya yang tadi kurang tepat? Ada hal-hal lain, Kang? Saya lebih melihat, Mbak, karena kelelahan, Mbak. Ya, jadi masyarakat itu mengalami kebosanan, kelelahan. Ini tim saya aja yang gugus tugas. 3 bulan ini kan saya jaga staminanya, semangatnya itu luar biasa susah, Mbak. Ibaratnya itu kan kita harus ronda 24 jam. Lengah sedikit maling masuk lah kira-kira begitu. Dan kita entah kapan ancaman ini akan berakhir. Maka kita sebagai pemimpin, khususnya kami, harus terlihat seperti sekarang. Terlihat lebih sehat, lebih optimis, lebih semangat. Walaupun batin kan sama aja, Mbak. Saya juga ada sedihnya, ada galaunya, ada marahnya. Tapi kita harus, ibaratnya kalau perang lah, jenderal kan harus menampilkan sisi terbaiknya terhadap masyarakat dan anak buahnya. Nah, kami sudah membuat puluhan, Mbak, video, poster, WA. Saya kan hobi grafis, saya ngedit sendiri ada, dibantu anak saya yang SMA ada, bikin forward dari IG orang, dari New Economist, dari seluruh dunia, YouTube, semua dilakukan. Tapi juga kita dilawan oleh hoax-hoax yang jumlahnya ratusan, luar biasa. Sehingga kepada orang yang lelah, kepada orang yang bosan, Mbak, mereka masih ada di zona denial. Kan secara psikologi itu ada 3 tahap. Tahap denial, yang orang suka belanja berlebihan, kan, marah-marah. Kemudian zona belajar menerima, kemudian terakhir adalah zona beradaptasi. Nah, nggak semua bisa masuk ke tahap 2, tahap 3, masih banyak yang ada di tahap denial dengan cerita-cerita konspirasinya. Nah, Mas tadi yang ojol itu sebenarnya kombinasi, setengahnya denial, setengahnya beradaptasi, itu udah lumayan. Sebenarnya dia itu oke lah secara sehari-hari melakukan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, walaupun batinnya tidak percaya, saya kira yaitu urusan masing-masing lah. Tapi poinnya, secara sosialisasi hubungan kemasyarakatan dia sudah melakukan apa yang kita kampanyekan. Oke, saya ingin ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu,
perbincangan saya tadi dengan Pak Hisam, kemudian sebelumnya dengan warga di Mataram yang mengambil jenazah karena tidak percaya pada rumah sakit, tidak percaya pada tindakan. Apa yang seharusnya bisa dilakukan? Karena ketidakpercayaan ini, tidak percaya pada institusi, tidak percaya pada negara, itu semua mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat terhadap pandemi ini, Pak Pandu. Iya, jadi memang sejak awal kita melupakan peran masyarakat. Padahal masyarakat itu di dalam textbook untuk pengendalian outbreak itu adalah the front line, the community is the front line in the outbreak response. Kita lupa bahwa mereka diminta patuh, tapi mereka tidak diajak bahwa mereka itu kenapa harus pakai masker, kenapa kok harus seperti ini. Nah ini yang perlu dari awal dan sudah terlambat, tapi kita nggak boleh lelah untuk menceritakan masalah-masalah ini. Dan masyarakat itu mungkin hanya bisa menerima pesan bukan dari gubernur, bukan dari pejabat, tapi juga dari tokoh-tokoh yang mereka anggap lebih dipercaya, mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama, atau selebriti. Nah ini yang perlu kita ajak semua bahwa kita tuh menghadapi masalah yang sangat besar dan pengertian itu bisa saja salah karena antara orang yang berpendidikan membicarakan tentang sesuatu seperti Pak Jokowi kalau ngomong kan juga suka pakai bahasa Inggris gitu kan, seringkali juga membingungkan orang gitu. Ini yang menurut saya sih cobalah untuk berkomunikasi, kita serahkan kepada ahlinya dan mendesain bagaimana dan kita mengajak setiap orang untuk melakukan edukasi di kalangan masyarakat mereka dengan bahasa mereka, sehingga misalnya komunitas ojol, mungkin di antara mereka ada yang memang sudah sadar dan sebagainya, mereka supaya membicarakan, di antara mereka pasti ada yang dipercaya, walaupun ada keharusan pakai masker, tapi kan harus terus dipahami bahwa ini ada masalah yang jauh lebih besar kenapa kita diwajibkan pakai masker. Dan setiap komunitas itu ada tokoh-tokoh yang mereka bisa percaya dan harus diajak. Itulah kira-kira saran saya, Mbak Nana. Baik, kita akan break. Setelah ini saya ingin kita berusaha untuk mematahkan berbagai hoax yang muncul. Saya sudah ada jagoan Kang Ridwan Kamil yang selalu kenceng kalau kemudian bicara soal hoax. Sudah ada juga Mas Ainun Najib, ada Pak Wiku dan ada Pak Pandu. Mari kita bahas hoax-hoax yang bermunculan, terutama di media sosial. Bagaimana kita berusaha meyakinkan publik untuk tidak hanya mencari pembenaran bagi dirinya sendiri, tapi mari mencari kebenaran. Setelah pariwara.